Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada zaman jahiliyah, wanita sangat hina sampai-sampai pada saat itu memiliki anak perempuan adalah sebuah penghinaan. Lalu kemudian Islam hadir dengan segala keagungannya. Perspektif wanita pun berubah. Islam sangat memuliakan wanita. Dalam satu riwayat disebutkan saat itu ada yang bertanya kepada Rasulullah, siapa yang patut dicintainya lebih dulu? Kemudian Rasul menjawab, ibumu. Sampai 3 kali pertanyaan itu diulang, Rasul tetap menjawab yang sama. Sampai kemudian pertanyaan keempat, Rasulullah menjawab, ayahmu. Begitulah Islam sangat mengistimewakan kedudukan seorang wanita. Lalu apa saja keistimewaan wanita dalam pandangan Islam? Simak penjelasannya. 1. Wanita solehah boleh masuk surga dari pintu mana saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan wanita solehah masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang mereka inginkan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, apabila seorang wanita telah melaksanakan sholat 5 waktu, menjalankan puasa, menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang disukainya. Hadis riwayat Abu Hurairah. 2. Wanita yang sudah menjadi ibu derajatnya lebih tinggi dibanding seorang ayah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada siapakah seharusnya aku harus berbakti pertama kali? Rasulullah memberikan jawaban dengan ucapan ibumu, sampai diulangi 3 kali. Baru kemudian yang keempat Nabi mengatakan ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. 3. Wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad. Hamil, melahirkan dan menyusui adalah kodrat sebagai seorang wanita yang hanya wanita saja yang bisa melakukannya. Bahkan pengorbanan ketika hamil dan melahirkan pahalanya seperti berjihad. Mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena taun, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya, orang yang mati sakit perut, orang yang mati terbakar, orang yang mati karena tertimpa benda keras, dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Wanita memiliki pengecualian dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengecualian khusus dalam beribadah untuk wanita. Di waktu-waktu tertentu, misalnya ketika haid dan nifas, wanita diperbolehkan untuk tidak menunaikan sholat dan puasa. 5. Wanita solehah adalah perhiasan dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ad-dunya mata'un, khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Hadis riwayat Muslim. 6. Kehormatan wanita. Islam mengatur wanita untuk menjaga kehormatannya, agar tidak menjadi fitnah dan tidak direndahkan sebagai seorang wanita. Untuk melindungi kehormatan wanita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Sahabat yang beriman, itulah 6 keistimewaan wanita di pandangan Islam. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga kepada hambanya yang patuh terhadap perintahnya. Siapa-siapa yang akan masuk surga, semuanya adalah rahasia Allah. Rajin ibadah juga bukan jaminan bisa masuk surga, tapi mempertahankan keimanan adalah syarat mutlak untuk ke surga. Allah dalam Al-Quran memberikan ciri-ciri hambanya yang akan menikmati surganya nanti.
Di dalam Islam, kaum wanita sangat dimuliakan. Bahkan mereka pun diberikan kemudahan untuk masuk surga dibandingkan kaum Adam. Bahkan ada yang dikisahkan, seorang wanita penggoda masuk surga hanya karena memberikan minuman seekor anjing yang kehausan. Berikut adalah ciri wanita penghuni surga dalam Al-Quran. 1. Perempuan taat kepada Allah dan setia kepada suaminya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 Allah berfirman yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki di atas sebagian yang lain atau wanita. Dan karena mereka adalah laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita yang kamu khawatirkan nusujnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 2. Perempuan yang sabar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 19 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita yang dengan jalan yang paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. 3. Perempuan yang betah di rumah dan izin dengan suaminya ketika ingin keluar rumah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. 4. Perempuan yang selalu husnuzon atau berprasangka baik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. 5. Perempuan yang menjaga aib suami dan keluarganya di depan orang lain. Walaupun rumah tangga sedang ada masalah, tidak boleh seorang istri ataupun suami membuka aib rumah tangganya kepada orang lain. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang ke rumah anaknya Nabi Ismail alaihissalam dan bertemu dengan istrinya. Beliau bertanya bagaimana keadaan rumah tangganya dengan Nabi Ismail, dan istrinya pun menjawab, rumah tanggaku buruk, aku miskin, susah, suamiku tidak baik. Lalu beliau berkata, tolong katakan pada Ismail jika ia pulang ganti pagar rumahmu. Nabi Ismail pun mengerti bahwa istri seperti itu tidak dipertahankan, maka ia diceraikan. Ketika Nabi Ismail menikah lagi dan Nabi Ibrahim datang ke rumahnya serta bertemu dengan istri Nabi Ismail, beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama. Istri baru Ismail menjawab, alhamdulillah semua baik. Alhamdulillah rumah tanggaku baik. Rumah tanggaku luar biasa dan diberkahi oleh Allah. Dan Nabi Ibrahim mengatakan kepada istri baru anaknya untuk mempertahankan pagar pintu rumahnya. Artinya istri yang seperti inilah yang dipertahankan, karena ia adalah istri yang soleha. 6. Wanita yang menjalankan sholat 5 waktu. Wanita muslim yang menegakkan sholat wajib 5 waktu, terutama apabila dijalankan tepat waktu, hal ini merupakan ciri-ciri pertama wanita penghuni surga. Rasulullah SAW menyatakan, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa sebulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis riwayat Ahmad.
sahabat yang beriman, itulah 6 ciri-ciri wanita penghuni surga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.